Terima kasih Pak De. Ini kita sekarang kita ada di Mahasin Institute ini Pak De. Jadi ini pendopo ini tak buat memang tujuannya untuk belajar bareng. Jadi di sini kita sering ngundang sekolah-sekolah TK, SD terutama Pak De. Tapi yang sering enggak. Tapi yang sering malah datang ke sini itu dari fakultas-fakultas, dari universitas malah belajar bareng di sini. Nah, kita kerjasama dengan UGM juga Pak De. Jadi kedokteran, terus biologi, terus banyak yang sering ngirim ke sini untuk belajar. Nah, ini Pak De, kemarin kita udah ngobrol tentang masalah antrak sebenarnya di burung unta. Cuman kemarin belum direkod. Nah, ini sebenarnya ini penting karena sampai hari ini tuh di kalangan peternak atau penghobi burung unta itu sampai hari ini masih debatable atau kontroversi sebenarnya burung unta itu bisa kena antrak atau tidak. Karena di momen itu saat itu memang momen-momen politik. Apakah itu hanya sengaja untuk menjatuhkan salah satu kekuatan politik dengan memberikan isu antrak? Karena hari ini kok nggak pernah ada antrak lagi di burung unta dan sebagainya. Nah, ini sebagai Pak De Indro sebagai orang yang cukup memahami dalam atau mempelajari banyak tentang virus kan kita butuh arahan dan kadang-kadang ini kesalahan menjadi benar itu karena kesalahannya terus berulang. Berulang ini ngomong yo akhirnya salah kabeh. Bener. Nah, sekarang mumpung ada Pak De kita pengen pencerahan Pak De tentang burung unta dan antraks ini tadi. Oke, dua hal dulu. Yang paling sederhana dulu. Pertama, antrak itu bukan virus. Antrak itu bakteri. Ukuran virus sama bakteri ini koyo ukuran wong karo bis. Orang dan bis double decker. Jadi virus itu ukurannya itu jauh lebih besar. Bakteri jauh lebih besar dibandingkan virus. Itu. Nah, karena dia bukan virus, maka dia antraks itu tidak pernah menyebar lewat droplet. Karena ukurannya besar, dia tidak bisa masuk ke situ, gitu loh. Nah, penyebaran antraks itu gimana? Penyebaran antraks itu umumnya itu terjadi karena ada satu hewan yang pernah kena. Dia kena, kemudian dia masuk ke saluran pencernaan, masuk ke dalam. Sesudah masuk ke dalam, lah bakteri antraksnya itu nanti dia akan memperbanyak diri, duplikasi namanya. Dan kalau bakteri itu memperbanyak dirinya beda sama virus. Virus sih sampean kelebon virus saiki, kalaupun itu nanti masuk ke sel target, baru 3 hari lagi sampean sakit. Karena dia harus masuk ke sel hidup. Bakteri antraks tidak. Mlebu ning jero usus, kira-kira ono reseptore tempatnya yang cocok lingkungannya sama tempat pertumbuhan bakteri antraksnya, dia langsung banyak. Makanya kalau kena infeksi bakteri itu cepat sakitnya, dan setelah dia bertambah banyak dia akan nyebar masuk ke aliran darah, masuk ke hati, masuk ke limpa. Nah, reseptor antraksnya itu akan lebih banyak ada di limpa. Sehingga dia akan langsung nyerang ke situ. Begitu limpa kena, seluruh sistem kekebalan shutdown karena hancur limpanya. Makanya kalau kita ngambil sampel untuk antraks, yang diambil itu sampelnya limpa, karena di situ banyak bakterinya. Itu di dalam tubuh. Di luar tubuh gimana? Ada proses normal yang namanya shedding. Shedding itu kalau tubuh makhluk hidup apapun itu, mulai dari serangga, manusia, unggas, apapun itu kalau sudah terlalu banyak di dalam tubuhnya, maka ada proses normal untuk mengurangi jumlah bakteri atau virus di dalamnya, namanya shedding. Nah, itu nanti keluarinya lewat apa? Bisa, kalau antraks biasanya bisa lewat kotoran. Yang kedua, begitu dia masuk ke aliran darah tadi, itu dia nanti akan menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Kemudian apa? Keluar darah dari hidung, dari mulut, lubang-lubang hidung, gitu loh. Setelah merusak limpa dia itu, lah itu nanti nular itu dari darahnya. Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, kita udah ngerti nularnya gimana, lewat apa, ya toh? Dan ini bakteri, dan bakteri ukurannya lebih besar, dia nggak nular lewat droplet, tapi dia lewat darah, sama lewat kotoran.
Pertanyaan berikutnya, apakah antraks, bakteri antraks itu bisa menyerang ke burung unta? Jawabannya ya. Oh. Dan itu sama seperti bakteri antraks itu nanti bisa menyerang ke sapi, termasuk ke manusia juga. Apakah nanti hewan-hewan yang lain misalnya itu bisa terkena bakteri antraks? Jawabannya ya, sama juga. Bisa juga, sama. Selama limpahnya itu kompatibel sama bakteri antraksnya, ya dia kena. Tapi sampai sementara ini yang paling sering kena itu ruminansia, itu ya sapi, domba, gitu, kambing, kemudian burung unta, kemudian manusia. Itu yang paling sering kena. Apakah hewan lain bisa kena? Bisa sekali. Hanya belum ada data yang menunjukkan itu, gitu. Karena yang kita ketahui itu kan sebenarnya cuma sedikit. Iya. Jadi kalau tadi pertanyaannya bisa ke burung unta, jawabannya bisa. Kalau pertanyaannya apakah itu bisa menular antar burung unta, gitu? Jawabannya iya, dengan catatan ada yang sakit. Oke. Jadi jangan sampai membuat ini jadi masalah yang bikin paranoid ya. Iya, iya. Antraks hanya nular dari hewan yang sakit. Antraks tidak pernah nular dari hewan yang sehat. Oke? Jadi jangan sampai kita paranoid kayak orang-orang rabies itu. Gara-gara kita percaya bahwa oh, anjing ini rabies nanti bisa nularin kemana-mana, kan gitu kan. Yang bisa nularkan rabies hanya hewan yang kena terinfeksi rabies. Hewan sehat nggak bisa nularkan meskipun dicokot. Itu loh. Dan sekarang gimana caranya kita bisa tahu ada kasus antrak atau tidak di hewan kita, terutama yang di burung unta? Gampang banget. Ya lihat aja riwayatnya di lokasi situ, pernah ada kasus antrak enggak? Kan enggak pernah ada kasus antrak tuh. Iya, enggak pernah. Enggak pernah. Baik di burung unta atau di sapi atau di kambing, enggak ada toh. Ingat, karena dia tidak bisa nular dari hewan sehat. Oke. Kalau di satu lokasi ini tidak pernah ada data recording selama 20-30 tahun terakhir ada penyakit antraks, maka di sini aman, simple. Tapi akan beda kalau sampean ngingu burung onta di daerah Gunung Kidul. Gunung Kidul. Ya. Karena di sana daerah endemis antraks. Gitu loh. Sebenarnya bukan endemis, itu daerah epidemik. Epidemik. Jadi kalau misalnya pandemi itu penyakit yang nular sak donya cepet. Iya. Kalau endemi itu dia nular tapi dia lokasinya terbatas. Misalnya satu wilayah di katakanlah di Jawa Tengah, di daerah istimewa Yogyakarta, itu nyebar di situ. Kalau epidemik itu cuma sak panggonan kuwi tok, misalnya nih Gunung Kidul tok, kuwi epidemik. Dan itu ndak keluar ke tempat lain. Gitu. Kenapa bisa dia nular di daerah epidemik saja? Karena bakteri antraks itu selain ukurannya besar, pada saat dia dikeluarkan, dia punya kemampuan membentuk spora. Oh, perlindungan kayak gitu Pak ya? Ya. Nah, spora itu pelindungnya. Untuk apa? Untuk melindungi bakterinya sendiri pada saat kondisinya itu tidak memungkinkan dia untuk memperbanyak diri. Oh. Jadi misalnya kudune tempatnya lembab, ya toh, rodok teles. Landelalah panggonane iki garing, gak enek banyu kaya ning Gunung Kidul misalnya. Kan gitu. Makanya terjadi apa? Dia akan bentuk pelindung. Dan bakteri yang sudah ada sporanya, pelindungnya, itu bisa bertahan sampai puluhan tahun. Itu sebabnya kalau ada daerah yang memang epidemi antrak di situ, itu dilarang untuk miara hewan sampai selama 10 tahun. Karena spora tadi itu bertahan. Hancurnya 10 tahun atau dia mati sendiri atau gimana itu Pak De? Sebenarnya belum pernah ada data spesifik daya tahannya itu seberapa lama. Terus yang kedua, sangat sedikit data ilmiah piye to ngancur ke sporannya. Meskipun bisa, sebenarnya bisa dengan desinfektan, yo campuran bahan kimia lagi, tapi kita tidak punya cara lain daripada dibakar. Kalau zaman dulu itu kena antrak satu lokasi, maka satu lokasi dikarantina. Hewan yang di situ dibunuh semua daripada nyebarin kan gitu. Ini aturannya loh ya. Kemudian kandang sing ono dibakar. Aturannya gitu. Karena untuk langsung menghentikan populasi hewan yang sudah terlanjur sakit di situ dan juga supaya nggak nyebar keluar.
Nah, nyebar keluarnya itu bukan nanti ke bawah angin itu tidak. Penyebaran keluarnya kalau antrak lebih banyak dari kewane sing kena antrak nyur dibeleh dagingnya didol dipangan wong ngono lho kuwi lho nyebare. Dipangan bareng-bareng. Iya, makanya yang sakit kemarin itu kan karena makan itu. Iya. Jadi antraks itu kalau misalnya dia langsung kena kulit, apakah nanti akan membuat luka di kulit? Ya, kalau kita punya luka di sini. Kalau nggak punya luka ya enggak. Ya, tapi bisa sembuh nggak Pak De? Ya bisa sembuh. Bisa, kayak antibiotik kayak mesti marine. Nah itu kan nanti jadi lukanya kayak agak kebakar nyenyeh-nyenyeh gitu kan. Tapi itu masih bisa disembuhin, tidak masalah. Yang fatal itu apa? Naik ke pangan. Oke. Jadi masalah utamanya itu bukan nanti antrak pasti membunuh, ndak. Antrak pasti membunuh nih kok pangan yo. Tapi itu pun juga kalau sampean makannya kebanyakan. Atau sistem kekebalan tubuh sampean kurang. Makanya dari sekian banyak orang yang di Gunung Kidul kemarin, mereka semua makan antrak, ada yang tua, ada yang muda. Tapi saya meninggal kan saya cacil wedok. Oke. Karena dia masih kecil. Gitu loh. Gitu. Jadi kalau antraks menurut saya untuk di daerah yang bukan epidemi antraks tidak masalah. Pencegahannya gimana? Nah, misalnya keweden tenanan kan orang beda-beda ya. Iya, ada yang kita neliti data dulu, ngecek data, kemudian kita punya oke, kita bisa nandangi. Tapi ada sing keweden toh. Lah nek gak gek ngono lho. Nek kena kena iki kok aku kon piye ngono. Ya sudah vaksin antrak aja, beli sana di Puskesmas. Itu sama aja Pak De ya. Sama aja nggak apa-apa sekali aja. Paling tidak ngurangi resiko. Cuma itu toh. Jadi maksudnya nggak ada perbedaan vaksin ini untuk sapi dan untuk burung unta kan sama aja. Sama aja. Yang vaksin tuh bukan tergantung sama ininya, Pak. Maksudnya tergantung sama agen penyakitnya. Oke. Kalau agen penyakitnya memang bisa ke sapi, memang bisa ke burung unta, ya udah pakai aja yang sama kok. Dan Nyon Sewu Pak De, yang sudah terinfeksi antrak tadi itu, dia bisa sembuh total toh Pak De? Atau dia akan terus punya antrak? Dia akan bisa sembuh total, bersih. Ya, dia bisa sembuh total dengan catatan belum sampai ke limpahnya. Oke. Ingat loh, pertumbuhan bakteri cepat loh, lebih cepat daripada virus. Saiki kena mungkin sesok wes luwih parah karena dia langsung memperbanyak diri dan ngerusak semua sistem pembuluh darah. Gitu. Jadi yang harus diwaspadai begitu pada saat awal kok ono sing mulai rodok ngelentruk tiba-tiba jatuh. Kemudian pas katakanlah mati. Nah biasanya itu nanti memang kita harus manggil orang yang paham patologi gitu. Nanti coba dicek saja dulu sebelum. Saya pernah waktu itu nandangi kasus antrak. Nah kalau sudah terlanjur kena kasus antrak itu, kita menduga kasus antrak misalnya, kita tidak boleh bedah karena malah nyebar kabeh spora kan gitu. Makanya saya lakukan waktu itu, saya goleki pembuluh darah di paha, tak seset wae sithik seret ngono kuwi to. Terus tak cek darahnya. Kalau dia normal itu kan darah membeku di 24 jam. Jangankan 24 jam, 6 jam setelah mati itu darah beku karena jantung nggak bisa ngompak. Nah itu sudah lebih dari 24 jam tak seset karena dia juga merusak eritrosit atau sel darah merah. Tak seset gitu masih cair. Aku batin, waduh antrak. Tak seset sedikit lagi di gondok limpa. Oh limpanya bengkak ya sudah, saya tidak tak teruskan. Limpa bengkak. Terus yang tak lakukan waktu itu kebetulan di burung unta juga waktu itu. Memang di burung unta. Nah terus tak bikinkan jugangan burung untanya tak cemplong ke kono. Itu kalau tidak salah waktu itu ada 4 yang kena 1. Tak gawe jugangan tak cemplong ke kono, njur tak kei bensin, tak obong, rampung kei meneh. Gitu aja terus dari siang sampai sore. Karena untuk menghancurkan bakterinya sekaligus penghancuran sporanya. Dan setelah itu selesai timbun lagi tak kei bolongan. Dia tetap nuangin bensin selama seminggu. Bakar kan, tapi dia udah ketutup gitu kan. Jadi kan cuma ini toh. Gimana dengan lokasi samping? Kita semproti desinfektan pagi, siang, sore. Gimana dengan burung untanya, sisanya? Tak kasih antibiotik yang bisa untuk mengatasi bakteri antrak. Sampai sekarang tidak pernah ada kasus lagi di kandang itu. Dan kandang itu ternyata memang kandang lokasi epidemi antrak, tapi di sapi.
Nah, berarti fix bisa menular Pak De ya. Iya, dan dia nularnya dari tanah kan, ingat kalau dia sampai di tanah itu kan bertahan lama. Yang diperlukan apa? Ya tinggal burung untane nyucui mangan ning kono mlebu ning jero. Iya. Sporane pecah. Karena sudah sesuai sama perkembangannya dia cocok, tambah banyak, udah gitu toh. Oke. Tapi saya mau bilang bahwa itu ada burung unta 3 yang bisa sembuh. Ini ada satu lokasi yang bisa kita dekontaminasi dan juga dihilangkan antraksnya, dan ada penjaganya juga yang sampai sekarang masih hidup nggak kena antraks. Karena kita ngasih antibiotik, saya minum antibiotik, Budi juga minum antibiotik terpaksa karena waktu itu nggak punya pilihan. Situasinya memang harus seperti itu. Waktu itu kita ada mitosnya, ya dikasih tahu, oh itu kalau kena antraks waktu inkubasinya 6 bulan. Nah Budi stres waktu itu, begitu kena, waduh ya terakhir gitu. Akhirnya kita nunggu sampai 6 bulan sampai setahun, oh Dewi rong mati ya berarti rapopo. Iya Pak De. Oke teman-teman ya, berarti fix burung unta itu bisa kena antrak. Sama ini Pak De, sedikit lagi. Tadi udah dibahas ya sama Pak De, cuman aku juga pengen ngerekod ini. Ini kan kasus burung unta yang melentung-melentung tadi loh Pak De. Iya. Jadi dia mengalami pembengkakan di area leher dan beberapa titik itu, tapi dipegang itu kayak kenyal-kenyal air. Nah itu kenapa Pak De? Ini sering terjadi di burung unta. Itu kan ada tengkorak burung unta tuh di sini. Kita lihat cucu engene ini layarnya di sini. Ada daerah namanya limfoglandula. Daerah limfoglandula itu sepanjang sini. Limfe. Nah, biasanya kalau di manusia ada di sini bawah ketiak, bawah pangkal paha. Sapi juga seperti itu. Di burung unta juga sama, pangkal paha sini, dia akan ada di samping sini. Pada saat nanti fungsinya limfoglandula itu untuk apa? Untuk menyalurkan sel-sel kekebalan. Pada saat ada infeksi di situ. Kalau di manusia kan ada yang diomongi, oh ini kena kelenjar itu. Amandel itu ada. Bukan amandel yang tengah kene. Gitu, amandel yang tengah kene. Ini di samping sini kanan kiri sini. Nah, fungsinya apa? Untuk menyalurkan sel-sel kekebalan dari limpa untuk menuju ke sini. Karena misalnya kena ada infeksinya di sini, kan dia perlu saluran sendiri. Saluran limfa itu beda sama saluran darah, beda sama saluran saraf. Itu 3 jalur yang berbeda. Nah, pada saat ada radang, dia akan mengeluarkan banyak sel kekebalan ke sini. Kemudian dia akan bengkak. Digo tampungan toh. Digo apa? Mengeluarkan sel-sel kekebalan nandangi radang yang ada di sini. Jadi masalahnya bukan di bengkaknya. Masalahnya adalah itu respon normal yang hanya akan terjadi nek burung unta nih sampean kena infeksi saluran pernapasan. Kalau infeksi saluran pernapasannya selesai, yo ini kempes dewe, dan nyatanya kempes sendiri toh. Kempes sudah selesai, tidak ada masalah apa-apa. Itu menunjukkan bahwa sistem kekebalan burung untanya sedang bereaksi. Tidak masalah. Oke. Matur nuwun Pak De. Soalnya kadang-kadang karena kita kekurangan literasi Pak De. Nah, kebetulan kan kita ini pionir hewan-hewan eksotis. Jadi kita kekurangan literasi. Nah, otodidak kita itu kan akhirnya kita akan menemukan cara mengatasinya, tetap akan ketemu, tapi kan prosesnya panjang. Beda kalau ada mentor atau ada orang yang lebih mengerti kan, rado banget lah. Orang mengorbankan banyak hewan untuk cari tahu. Nyantai, kekurangan literasi itu ada 270 juta orang. Sampai ini orang tidak sendirian, Oke. Matur nuwun Pak De. Sami-sami. Banyak kasus Pak De ya di musim seperti ini, di musim hujan, di musim lembab. Itu berak hijau, berak putih. Berak putih kuwi bukan hal, berak putih ya uyuwe. Nek berak hijau selama bentuknya masih padat kayak yang tadi itu nggak masalah. Nek jadi masalah nek wis encer. Ngerti ra ngopo warnane jadi hijau? Kenapa tuh Pak? Karena cairan empedunya keluaran kebanyakan. Kenapa cairan empedunya keluar kebanyakan? Karena nggak ada makanan sing keserap. Ngopo makanan nggak enak sing keserap? Karena sistem pencernaane ono sing aneh. Ngopo sing aneh? Karena ono bakterine sing marai loro. Piye carane ngurangi? Oke, tempe wae lah ngel mentok. Kembali lagi ke tempe Pak. Lah iya lah kan kita di setiap kita nangani masalah harus cari sumber masalahnya. Aku sama sekali nggak tertarik di nggo nandangi. Oh ini kayak antibiotik di nggo aku nggak tertarik. Karena bukan itu masalahnya, itu cuma gejalanya toh.
sumber masalah yang mbok tandangi, sing liyane ilang. Tapi nek gejalane mbok tandangi tok, gak nandangi iki yo tekan kiamat gak mari. Bolak-balik. Makanya kan banyak teman-teman yang iki tambani, delete mengko balik. Minggu ngarep balik meneh ngono lho. Ayo yuk. Nggih, matur nuwun Pak De, matur sembah nuwun untuk teman-teman. Heeh. Janjiane mbek bapake Mas. Siap. Nggih, matur. Galak iku wis galak. Lu galak meneh. Ono sing luwih parah mbak aku. Sing luwih galak meneh. Oke, teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.